Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan buku yang berjudul Kontrak Sosial yang ditulis oleh James Jacques Rousseau. Kami dari kelompok 6 yang anggotanya itu terdiri dari Alivia Pramudita, Aziza Fauzia, Gumgum Parulian, Haikal Dia, Nurul Adawiyah, dan saya sendiri Nadia. Kami dari kelas 12 IPA 2. Keberadaan negara hanya akan sah ketika rakyat setuju untuk hidup di negara tersebut tanpa adanya paksaan. Change yang dimaksud di sini adalah berlakunya hukum dan konvensi yang dipaksakan oleh masyarakat kelas atas terhadap rakyat, yang sebenarnya hanya mengekang kebebasan rakyat. Akan tetapi, hal yang sering terjadi adalah hukum hanya dimanfaatkan oleh para penguasa untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Lalu, Rousseau mempertimbangkan penguasa memiliki kekuasaan yang sah karena ia adalah satu-satunya pihak yang paling perkasa dan mampu menundukkan populasi. Halo, perkenalkan nama saya Gumgum Parulian. Di sini saya akan membacakan PowerPoint slide yang keempat. Akan tetapi, agar lembaga pemerintahan dapat dianggap sah, rakyat harus menyadari tentang manfaat yang pemerintah dapat berikan, sehingga mereka rela untuk tunduk. Akhirnya, Rousseau berkesimpulan bahwa agar sebuah negara bisa dikatakan sah, rakyatnya harus tunduk kepada negara secara bebas tanpa paksaan. Di sini asal mula dari munculnya kontrak sosial yang berarti negara dapat dibentuk secara sah ketika orang di dalamnya secara bersama-sama memutuskan untuk bersatu dan setuju untuk bekerja sama demi terciptanya keuntungan bersama. Dalam kontrak sosial, rakyat rela untuk membatasi kebebasan mereka masing-masing karena pada akhirnya mereka dapat menikmati kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan yang tak akan mampu mereka dapat ketika mereka hidup secara sendiri-sendiri. Nama saya Aziza Fauzia. Selanjutnya ada dari 3 jenis pemerintahan, aristokrasi memiliki paling banyak keunggulan. Yang membedakan dari ketiga jenis pemerintahan ini adalah pihak yang terlibat dalam penyusunan hukum. Ketika hanya sebagian kecil orang saja yang terlibat, pemerintahan tersebut bisa dikategorikan sebagai aristokrasi. Namun, saat hanya terdapat satu orang saja yang memegang kekuasaan penuh terhadap hukum, ini adalah pemerintahan berjenis monarki. Namun, pada praktiknya sangat mungkin untuk mencampurkan cara kerja dari 3 pemerintahan yang berbeda ini. Penting untuk diketahui bahwa apa yang dimaksud oleh Rousseau dengan demokrasi cukup berbeda dengan demokrasi yang kita pahami saat ini. Walaupun sistem ini bisa dianggap sebagai sistem yang ideal, dalam praktiknya ini adalah sistem yang tidak efisien dan hampir mustahil untuk dilaksanakan dalam negara yang luas. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa demokrasi hanya diterapkan di negara-negara yang sangat-sangat kecil dari segi luas tanah maupun jumlah penduduk. Nama saya Nurul Adawiyah. Selanjutnya adalah Majelis Rakyat adalah tempat terbaik untuk menyampaikan kehendak rakyat. Apapun bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara, pemerintah haruslah bersikap terbuka dan bertanggung jawab penuh atas kedaulatan negara. Kedaulatanlah yang menentukan hukum dan pemerintah merupakan pelaksana dari hukum. Karena itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa rakyat siap untuk memenuhi janjinya dan harus taat terhadap hukum yang telah ditetapkan bersama. Namun, pada kenyataannya, bukan keseimbangan dan kolaborasi dari kedua belah pihak yang terbentuk, akan tetapi persaingan ketat yang semakin subur, terutama dari sisi pemerintah. Sering sekali mereka mengingkari kewajiban yang telah diamanahkan. Walaupun ini tak bisa ditoleransi, hal-hal semacam ini memang rentan sekali terjadi, mengingat mereka juga adalah manusia yang mungkin tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Nama saya Alivia Pramudita.
Negara sebaiknya menanamkan kebajikan sipil dengan menetapkan sebuah agama yang didukung oleh negara. Pada dasarnya, kebajikan sipil adalah sifat dan kebiasaan positif yang dimiliki oleh seorang warga negara. Mereka tertib dalam menyumbangkan suaranya, mematuhi hukum yang ada, dan berkomitmen untuk menjaga kesehatan dari komunitas dan negaranya. Merosotnya tingkat kebajikan sipil dapat mengancam persatuan yang telah terbentuk di antara warga. Ketika warga negara mulai kehilangan rasa kewajiban sosialnya, mereka cenderung menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas kebaikan bersama. Pada kehidupan masyarakat kuno, keberadaan agama hampir selalu terkait dengan wilayah negara. Tiap budaya kuno mempunyai agama dan dewa-dewinya masing-masing yang dipercaya selalu berada di antara mereka dan melindungi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Jauhar. Agama mempunyai cara yang menarik untuk menceritakan kisah lahirnya dari sebuah negara. Selain itu, agama memberikan ritual dan tradisi yang dapat dipraktikkan bersama sehingga mampu mempererat rasa persaudaraan di antara rakyat. Alhasil, kebangkitan dari agama Kristen memungkinkan gereja dan negara untuk hadir sebagai dua entitas yang berbeda. Pernah terjadi pembagian kekuasaan yang cukup janggal di negara-negara yang mayoritas warganya penganut agama Kristen. Gereja memiliki sederet hukum dan nilai yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Rousseau merasa bahwa agama Kristen sangat memfokuskan ajarannya terhadap hal-hal spiritual yang kadang mengabaikan urusan-urusan publik. Karena pandangan inilah, Rousseau berargumen bahwa agama yang disponsori oleh negara perlu digalak-galakan kembali.